Bu Nisma dan Pak Yudi merupakan pasangan suami istri yang telah menikah selama 7 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 anak, yang sulung berusia 5 tahun dan yang satunya lagi berusia 3 tahun. Hidup mereka terbilang masih sulit. Mereka hidup di rumah yang berukuran 6 kali 4 meter dengan dinding tembok yang retak dan atap rumahnya sudah banyak yang bocor. Sehingga tiap kali hujan turun, air akan masuk menggenang di lantai. Pak Yudi mempunyai sebuah toko batik peninggalan orang tuanya. Tetapi dengan banyaknya persaingan sekarang, membuat toko batik milik Pak Yudi tidak banyak menghasilkan. Sedangkan Bu Nisma seorang ibu rumah tangga yang juga tidak mempunyai penghasilan. Suatu hari, tetangganya yang bernama Bu Lastri mendatangi rumah Ibu Nisma. Sebab sejak tadi anak Ibu Nisma yang berusia 3 tahun terus-terusan menangis. Assalamualaikum Bu Nisma, sapa Ibu Lastri. Waalaikumsalam, balas Ibu Nisma. Maaf ya, maaf sekali. Dari tadi saya dengar anak ibu menangis. Kenapa? Sakit ya? Ibu Nisma hanya bisa menggeleng. Tiba-tiba dari balik pintu muncullah anak Ibu Nisma mendekati Bu Lastri dan berkata, "Kami lapar Bu, sejak kemarin belum pernah makan." Astagfirullahalazim. Mendengar jawaban dari putra sulung Ibu Nisma membuat hati Ibu Lastri terketuk. Dan sejak saat itu, tiap hari Bu Lastri datang untuk membawakan rantang yang berisi makanan ke rumah Ibu Nisma. Ibu Lastri dan suaminya yang bernama Pak Doni merupakan penduduk baru di sekitaran sana. Mereka menikah sudah lebih 5 tahun, tetapi belum juga dikaruniai anak. Kegiatan keseharian mereka adalah membuka toko kelontongan yang baru mereka rintis sejak awal pindah di sana. Meskipun mereka belum dikaruniai anak, tetapi Pak Doni terlihat sangat sayang pada Ibu Lastri. Suatu malam, saat anak-anak Ibu Nisma telah tertidur, Ibu Nisma bercerita pada suaminya. "Mas, Bu Lastri tetangga baru kita itu baik ya. Tiap hari dia selalu membawa makanan untuk kita." Iya, nanti kapan-kapan kalau kita sudah punya rezeki yang lebih, kita balas ya, ucap Pak Yudi. Oh iya Mas, kenapa ya akhir-akhir ini aku selalu mimpi buruk? Mungkin kamu langsung tidur, tidak baca-baca dulu. Ya sudah, kamu istirahat ya. Aku juga sudah mengantuk. Oh iya, ingat, jangan lupa berdoa. Semenjak Ibu Lastri selalu membawa makanan ke rumah Ibu Nisma, setiap malam itu Ibu Nisma selalu mimpi buruk. Mulai dari mimpi dikejar anjing, dipatok ular, bahkan sampai mimpi terjebak di dalam gua. Pagi itu, saat Pak Yudi sudah berangkat kerja, Ibu Nisma duduk-duduk di depan rumahnya sembari menyisir rambut panjangnya. Ia menyisir rambutnya pelan dengan pandangan yang kosong. "Assalamualaikum," ucap Lastri dengan ramah, yang membuat Nisma tersentak. "Ini Bu, kebetulan di rumah lagi masak sup, jadi saya bagi juga ke Ibu Nisma." "Terima kasih ya, jadi merepotkan," jawab Ibu Risma pelan. "Oh tidak kok Bu, saya sama sekali tidak merasa direpotkan." Tiba-tiba mata Ibu Lastri tertuju pada lantai yang telah dipenuhi rambut. "Ibu Nisma sakit? Kok wajahnya pucat?" "Tidak kenapa-kenapa kok, saya hanya sedikit tidak enak badan saja." "Oh iya, kalau begitu saya balik dulu ya." Malam harinya saat hendak tidur, Bu Nisma kembali merasakan sesuatu yang aneh yang terjadi pada dirinya. Ia mengeluhkan perihal itu pada suaminya, tetapi lagi-lagi tidak mendapatkan solusi. Pak Yudi hanya menyuruhnya untuk berdoa dan tak berpikiran macam-macam sebelum tidur. Setelah meneguk segelas air,
Bu Nisma pun mencoba untuk merebahkan tubuhnya. Baru juga ibu berusaha memejamkan mata, ia merasa dirinya sedang berada di dalam gua yang gelap. Di dalam gua itu, ia melihat banyak sekali burung gagak. Perlahan ia melangkahkan kakinya dan terdengar suara menggema memanggil-manggil namanya. Nisma, Nisma, kemarilah. Nisma, Nisma, mendekatlah. Tanpa sadar, ia pun memenuhi panggilan itu. Ia mendekat, mendekat, dan terus mendekati suara itu. Betapa terkejutnya Nisma saat ia melihat makhluk yang sangat menyeramkan itu berusaha untuk menggapainya. Ia pun lari dalam kegelapan dan terjatuh. Nisma pun akhirnya terbangun. Sejak mimpi buruk yang terakhir itu, kondisi kesehatan Ibu Nisma kian memburuk. Tubuhnya semakin kurus, rambut panjangnya pun semakin rontok. Hingga akhirnya Ibu Nisma dinyatakan meninggal dunia. Tak menunggu waktu lama, 4 bulan setelah kepergian Ibu Nisma, usaha kelontongan Ibu Lastri kian maju, dan ia dinyatakan hamil oleh dokter. Lain halnya dengan Pak Yudi. Semenjak kepergian istrinya, usahanya pun semakin maju. Ia pun kini mempunyai istri yang muda dan cantik. Pak Yudi dan istrinya sering terlihat tampil mesra di depan orang-orang. Ternyata selama ini Pak Yudi lah yang menjadikan istrinya sebagai tumbal untuk memajukan usahanya dan menikahi selingkuhannya. Sementara kedua anaknya ia berikan kepada orang tua Ibu Nisma.